Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang boleh nggak kita minum anggur? Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan apa? Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya yang namanya Timotius supaya jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Dan ada banyak sekali nasihat-nasihat di dalam pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dikatakan beritakanlah firman, siap sedia entah itu waktunya baik ataupun tidak baik, tetap beritakan firman, jaga kemurnian, berjaga-jaga dalam segala hal, bagaimana menghadapi pengajar-pengajar palsu, dan banyak sekali nasihat. Nah saudara, saya dari Manado ya aslinya, dan di daerah Manado itu terkenal yang namanya minuman cap tikus. Ya kalau di daerah saya memang tempat yang dingin ya, kecamatan itu daerahnya dataran tinggi dan tempat yang dingin, jadi orang-orang kebanyakan mereka suka mengkonsumsi juga ya yang namanya minuman cap tikus. Pernah juga saya berjalan-jalan melewati daerah Flores di NTT dan saya melihat minuman-minuman yang ada di sana yang namanya Sofia, dan hampir mirip-mirip dengan yang minuman yang di Manado ya. Dan saudara, kalau di dalam Alkitab, seorang petani yang pertama kali menanam anggur dan mabuk adalah Nuh. Nuh adalah seorang petani yang mula-mula menanam anggur dan dia minum anggur ini mungkin kebanyakan dan dia mabuk. Padahal dikatakan Nuh inilah seorang yang tidak bercelah, dia hidup pada zamannya, dia nggak tahu kalau anggur itu memabukkan, dia minum, dan ketika dia mabuk dia bisa telanjang, dan anaknya yang namanya Ham menceritakan ketelanjangan ayahnya, dan keluarlah yang namanya kutuk. Nuh katakan terkutuklah Kanaan. Jadi keturunan daripada Ham ini mendapat beroleh kutuk ya. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, imam-imam juga, hakim-hakim dilarang ya untuk yang namanya anggur ini. Dan saudara, di dalam Timotius, coba kita lihat Timotius pasalnya 1 Timotius 4, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke 1 Timotius 3 ayatnya yang ke 8, demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur. Nah, dikatakan diaken jangan penggemar anggur. Kemudian di atasnya lagi syarat-syarat bagi penilik jemaat, kalau yang sekarang dikenal dengan pendeta. Pendeta itu nggak boleh dikatakan bukan peminum. Jadi nggak boleh seorang peminum kemudian yang penggemar anggur. Jadi kalau penggemar itu ya biasanya dalam jumlah takaran yang banyak. Tetapi kalau kita melihat ya selanjutnya ya, apa yang nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius di dalam pasal 4, pasal 5 ayat 23 dikatakan Paulus kepada Timotius, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi minum anggur dibolehkan dengan takaran yang sedikit ketika kondisi tubuh kita lemah, dan di dalam daerah-daerah tertentu ya, kalau mungkin di daerah luar ya ada musim saljunya, dingin ya, jadi dikatakan tambahkan sedikit anggur. Jadi yang nggak bolehnya penggemar ya dan peminum, jadi dalam jumlah yang besar. Nah saudara, ketika saya berada di Tanjung Priuk, pernah ya suatu malam saya dibangunin kira-kira jam 1 malam, dan panggil, saya datang, dan kemudian ada seorang gadis yang kerasukan setan ya. Jadi di situ udah banyak yang mereka doakan gadis ini supaya ya setannya keluar ya. Tetapi yang berdoa juga ternyata udah mungkin pulang dari kafe ya, udah minum juga. Saking rohaninya didoakan, setannya kagak lari-lari ya. Jadi ketika saya datang, saya melihat dari mana kita mengenal orang ini dirasuk. Saya melihat dari matanya. Saya pegang kepalanya dan saya suruh tatap mata saya, dan saya lihat matanya benar-benar merah sekali. Matanya merah dan dia mengelak. Karena ya terang dan gelap tidak bisa bersatu ya. Saya melihat memang kerasukan, dan kita mendoakan, dan terakhir saya agak keras ya. Saya menampar dan saya teriak dalam nama Yesus keluar. Dan dia langsung jatuh dan keluar muntahan yang banyak ya. Dan saya langsung katakan bersihkan dan tidak kerasukan lagi. Sampai besoknya udah saya pulang langsung ya. Nah kita melihat saudara, anggur dibolehkan dengan takaran tertentu pada kondisi tertentu ketika kita ya mungkin tubuh sering lemah atau dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, saudara, tetapi anggur pada dasarnya menimbulkan hawa nafsu, dan ketika orang yang sering-sering mabuk ya tentu bisa menimbulkan pertengkaran dan banyak-banyak hal-hal yang negatif ya. Tetapi di dalam jumlah dan takaran yang sedikit bisa diperbolehkan ya. Nah, saudara, di hari-hari akhir ini jadilah Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, jagalah kemurnian dirimu, tetap kuat. Mari saudara kita tetap kuat menjaga kemurnian kita di hari-hari akhir ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.